Halo guys, terima kasih buat kalian yang sudah support Mimin dari nol hingga sekarang. Tanpa kalian, Mimin gak bakal bisa berkembang sendiri. Pokoknya kalian the best lah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Namun alih-alih Taein atau Engye yang bertindak, Iljin dalam bentuk burgernya, malah bergerak duluan, berteriak bahwa dialah yang akan menyelamatkan Tuan Putri. Menyadari Iljin mengambil tindakan, Taein nampak mendukungnya, dan menyebut gelarnya, yaitu bergerbang. Jadi, peran bergerbang atau Iljin, sepertinya sangat dibutuhkan di situasi saat ini. Terlihat Layla sudah dibekap sepenuhnya, dan monster itu hendak memasukkannya ke mulut. Seluruh tubuh Iljin bercahaya emas, dan dengan tatapan penuh percaya diri, dia pun memberikan sundulan ke monster tentakel itu, menggunakan skill yang disebut tackle body slam, atau mengatasi bantingan badan. Benar saja, Layla berhasil lepas dari cengkraman si monster tentakel. Setelah Layla lepas, Iljin kemudian melirik ke arah Taein, dan teriak bertanya padanya, perihal mengapa kemampuannya begitu sepele. Namun meski sepele, sepertinya si monster tentakel, nampak sangat kesal dengan serangannya barusan. Panel sistem kemudian menampilkan status Iljin, yang saat ini bernama bergerbang, yang berperan sebagai maskot biasa. Taein yang mendengar kritik Iljin, hanya bisa tertawa terbahak-bahak dibuatnya. Iljin dengan marah meminta kepada Taein, agar dirinya diberikan jurus yang keren, seperti yang dimiliki oleh yang lainnya. Namun, melihat Iljin yang marah-marah seperti itu, Layla pun mengucapkan terima kasihnya kepada bergerbang atau Iljin, yang telah menyelamatkannya. Seketika, wajah Iljin berubah menjadi tampan, dan dengan suara ganteng merespon, bahwa apapun akan dia lakukan untuk Tuan Putri. Layla hanya bisa menyentuh bibirnya, sembari berkata ya ampun kepada Iljin. Di lain sisi, Taein yang merasa bahwa ini semakin menyenangkan, menunggu karakter selanjutnya untuk tampil. Dan di sini, hanya dengan menggunakan dua jarinya, dia pun menebas leher monster tentakel dengan mudahnya. Bahkan, si monster tentakel tidak menyadari, kalau tubuhnya telah terbelah menjadi dua bagian. Taein, Layla, dan Iljin, kemudian menatap Engye, yang belum ambil giliran menyerang dari tadi. Engye yang ditatap oleh mereka bertiga, awalnya cuma terdiam, lalu setelahnya dia bertanya ada apa. Taein menjelaskan, lalu untuk plotnya, Engye harus menunjukkan kemampuannya juga. Tapi Engye dengan tegas menolak, dan berkata bahwa dia tidak mau menuruti Taein. Engye mengaku, kalau Taein itu sangat kuat, dan bahkan bisa memutar waktu sesukanya. Dan Engye juga mengakui Taein, sebagai orang satu-satunya, yang telah dipilih oleh Tuhan. Di sini Engye nampak hampir menangis, karena menyadari dirinya yang tidak punya kemampuan. Lalu Engye pun bertanya kepada Taein, kalau apakah Taein tidak bisa, untuk memutar kembali semuanya, ke waktu sebelum dunia berubah menjadi seperti ini. Taein seketika dibuat terdiam, saat mendengar pertanyaan masuk akal dari Engye. Engye menambahkan, bahwa kehidupan sehari-hari semua orang di dunia ini telah hancur, dan mereka semua akan mati karena Taein. Dan apakah hal menyenangkan bagi Taein itu, sangatlah penting sekarang. Taein dengan singkat menjawab iya, tanpa keraguan. Mendengar jawaban ini, sekali lagi membuat Engye, jadi kebingungan sekaligus terkejut. Taein berkata ke Engye, kalau dia akan mengerti tentang arah pikirannya, pada suatu hari nanti. Karena dalam dunia ini, kesenangan adalah hal yang paling penting bagi Taein. Engye yang melihat Taein mengatakan itu dengan keren, seketika menyadari suasananya yang mendadak berubah. Setelahnya, Taein pun berkata, jadi, tapi seketika dia berteriak menunjuk ke langit, dengan senyum bahagia,
memberitahukan Eng Ye bahwa terdapat monster burung yang sedang terbang kemari dan hendak menyerangnya. Eng Ye seketika melirik ke kiri, dan benar terdapat monster burung yang melesat dengan cepat ke arahnya. Monster burung itu mengeluarkan suara yang keras, yang membuat Eng Ye takut melawannya. Taein memberi masukan ke Eng Ye, bahwa Eng Ye seharusnya bisa mengalahkan monster itu secara elegan, dengan menggunakan sihir miliknya. Eng Ye yang tidak tahu harus bagaimana, hanya bisa berteriak dengan keras, seraya mengayunkan tongkatnya ke arah lehernya, lalu setelah itu, dia pun memukul monster itu, seperti dia memukul bola baseball. Sebuah serangan telak, yang membuat Layla dan Taein di belakang, jadi ketakutan dan terkejut dibuatnya. Eng Ye kemudian berkata dengan lembut, kalau monster itu sangatlah menjijikkan. Dengan ini, kita pun dapat mengetahui, bahwa Eng Ye telah berperan, sebagai Strength Warrior, atau pejuang kekuatan. Setelah berhasil mengalahkan monster burung sebelumnya, Iljin kemudian memuji Eng Ye dengan berkata, bahwa sikap Eng Ye saat berdiri sebelumnya, seperti saat bermain baseball. Eng Ye merespon, bahwa dia sudah sedikit mempersiapkannya, karena dia sempat main baseball waktu muda. Taein di sampingnya malah melongo saking terkejutnya, menyatakan bahwa dia tidak tahu, kalau Eng Ye adalah karakter yang seperti itu. Namun sesaat kemudian, Taein merasakan sesuatu yang datang, bertujuan menyerang Eng Ye. Untuk itu dia dengan cepat bergerak ke depan Eng Ye, dan menahan serangan itu dengan tangan kanannya. Setelah serangannya berhenti, Taein mempertanyakan kekuatan apa itu. Untuk perbuatan seekor monster, kekuatan ini sangatlah luar biasa. Melihat serangannya berhasil dihadang oleh Taein, orang yang menyerang itu, nampak cukup kagum dengan kekuatannya sendiri, karena dapat mengganggu kekuatan milik Taein dengan ki miliknya. Sesaat kita dapat melihat, terdapat aura hitam pekat, yang menyelimuti orang tersebut. Orang itu semakin dibuat terkagum, saat mengetahui bahwa Taein, terlebih lagi dapat menahan serangannya dengan tangan kosong. Seorang pria berambut panjang, dengan pakaian dari dunia murim. Setelah melihat penampilannya yang mencolok itu, Taein seketika menduga sesuatu. Eng Ye di belakang juga tidak bergerak, dan melotot terdiam melihat orang itu. Orang itu kembali berkata, bahwa dia terkejut, ternyata ada seorang master yang tidak dia kenal, berada di bagian timur dunia ini. Dengan energi gelap yang menyelimuti dirinya, pria ini masih mengeluarkan api hitam di tangan kanannya. Saat Taein menyadari sosoknya, dia pun tiba-tiba berteriak bahagia, mengetahui bahwa pria itu adalah Sang Seribu Iblis. Pria murim yang mendengar Taein mengetahui identitasnya yang sebenarnya, sekali lagi membuatnya terkejut dan kagum. Taein dengan semangat berkata padanya, bahwa dia sebenarnya adalah fans berat dari Sang Seribu Iblis. Taein tidak menyangka, bahwa beliau adalah seorang manusia. Sejujurnya Taein tidak memahami, perihal bagaimana mungkin hal itu terjadi. Melihat Taein yang asik sendiri, membuat Eng Ye yang penasaran, menyebutnya orang cabul, bertanya ada apa dengannya, siapa orang itu, dan apakah Taein mengenalnya. Melihat Eng Ye yang sepenasaran itu, Taein pun menyuruhnya, untuk mencari kata kunci, webkomik Chonma, sekarang juga. Taein kemudian mengarahkan tangan kanannya ke Sang Seribu Iblis, seraya berkata, bahwa dia adalah Chonma, karakter ikonik yang wajib muncul, dalam manhwa martial arts atau murim. Dan karakter ini, selalu digambarkan sebagai sosok penjahat utama, atau disebut puncak antagonis. Mendengar Taein banyak bicara tentangnya, Chonma yang merasa terganggu, balik bertanya padanya, perihal apakah energi luar biasa dari timur baru saja itu, adalah perbuatan Taein. Taein yang bingung mengenai perbuatan yang mana, balik bertanya juga kepadanya, apakah yang Chonma maksud, adalah ketika dia menjentikkan monster sebelumnya. Sejujurnya, gelombang kejutan yang dia keluarkan itu, seperti meledak ke arah sisi barat semenanjung Korea. Dan karena itu saja yang sampai ke sisi barat semenanjung Korea, Taein pun mengakui, bahwa itu adalah perbuatannya. Lantas, mengapa Chonma bertanya tentang itu? Chonma menjelaskan,
bahwa selama beberapa abad terakhir ini, dunia seni bela diri atau murim, telah menurun drastis. Dan manusia, seakan sudah puas dengan kehidupan yang lemah. Mendengar Chonma menyinggung kata abad, tentu saja membuat Eng Ye kebingungan, perihal berapa usia pria ini sebenarnya. Taein dengan cepat menyuruhnya untuk diam, karena sepertinya, mereka akan mendapat kilas balik cepat, makanya Taein meminta Eng Ye untuk mendengarkan dengan seksama. Chonma cerita, bahwa pada awalnya, dia juga kehilangan minat pada dunia yang damai ini. Kemudian, setelah merasa bahwa seolah-olah langit dan bumi sedang dibuat ulang, di situ monster pun muncul dari gerbang atau gate, yang berada di langit. Dan karena para monster itu berjatuhan ke kolam air miliknya, Cheonma pun menjadi kesal, dan mengeluarkan aura membunuhnya sebagai sang 1000 iblis. Chonma menikmati kekacauan, yang sudah lama tidak dia alami sebelumnya. Terlihat para monster sebelumnya, yang sudah dia bantai secara brutal. Dan tepat pada saat dia akan benar-benar terjebak dalam kekacauan karena kemunculan gate itu, tiba-tiba saja dia merasakan sebuah energi besar, yang mengalir dari Korea bagian timur. Benar sekali, itu adalah laser jentikan jari Taein, yang saat itu hendak mengenai Chonma secara tak langsung. Chonma dan si monster yang menyadari itu, seketika langsung terkejut setengah mati dibuatnya. Dan Chonma yang paham bahwa energi itu berbahaya, segera mengaktifkan tekniknya, yaitu Extreme Heavenly Demon God Seal, atau segel Dewa Iblis Surgawi yang ekstrim. Energi jentikan jari Taein itu, dengan cepat bergerak dan menyapu semuanya dalam sekejap. Untungnya, karena Chonma berhasil mengaktifkan pelindung di saat yang tepat, dirinya pun berhasil selamat dari laser itu. Sejujurnya, Chonma cukup takjub, dengan kekuatan laser besar itu yang menghancurkan. Dan ternyata, serangan itu bahkan tidak berakhir sampai di sana. Saat Chonma berbalik, aula murim dengan kolam yang tadinya hancur, seketika muncul kembali dalam sekejap mata. Tentu saja hal ini, membuatnya kebingungan bukan main. Chonma menyaksikan sebuah fenomena, yang tidak dapat dia jelaskan dari pembalikan waktu, untuk semua hal yang telah dihancurkan oleh laser misterius tersebut. Disitulah Chonma menyadari, bahwa ini dia, tanpa diragukan lagi, ini adalah karya dari seorang master murim sejati. Instingnya kemudian memberitahu Chonma tentang hal ini, dan dia dengan sigap menggunakan teknik instant movement, dan berjalan di atas air, untuk melintasi benua dan lautan. Jadi begitulah, dia berlari dengan semangat ke timur, guna menemui sang master yang dia cari-cari. Makanya, dia pun akhirnya sampai di sini. Setelah mendengarkan cerita Chonma, nampak Taein yang sangat senang dibuatnya. Sementara untuk Eng Ye, Iljin, dan Layla, mereka bertiga hanya diam terpaku. Eng Ye kemudian berkomentar, meminta semuanya untuk mengesampingkan fakta, bahwa Chonma telah berlari menyeberangi laut dari China sana. Tetapi yang paling membingungkan, bagaimana bisa orang Tiongkok seperti Chonma, bisa berbicara bahasa Korea dengan sangat baik. Taein yang mendengar perkataan Eng Ye yang berpikir kritis, sekali lagi memberitahunya, untuk jangan membuat argumen yang masuk akal. Soalnya, manhwa ini akan lebih mudah dicerna, apabila hal seperti itu tidak dipertanyakan. Setelahnya, Chonma kemudian tersenyum, berkata kepada Taein, yang dia sebut sebagai master tak terkenal dari timur, bahwa dia datang kemari, bertujuan untuk membunuhnya sekarang. Dan maka dari itu, Chonma meminta Taein untuk menghiburnya. Namun sebelum perkataan Chonma selesai, Taein langsung memotong, berteriak mengakui hal ini sangat keren. Dia percaya, bahwa inilah Chonma yang sebenarnya. Chonma yang melihat Taein bersemangat, mulai tertawa jahat, dan meminta Taein untuk memulai permainannya. Chonma kembali mengeluarkan energi gelap miliknya, dan siap menyerang Taein kapan saja. Di lain sisi, Eng Ye, Layla dan Iljin, sama-sama kepikiran, kalau mereka tidak ingin melihat hal mengerikan ini. Kembali ke Chonma, dia saat ini kembali menggunakan tangan kanannya, dan mengeluarkan energi ungu terang dari sana. Beserta dengan senyumannya yang mengerikan,
Chonma mengeluarkan teknik Heavenly Demon Dragon Destruction Palm, atau telapak tangan penghancur naga iblis surgawi. Teknik itu diarahkan ke Taein, memunculkan bentuk seekor naga ungu yang mengerikan. Seketika, ledakan berwarna ungu dahsyat terjadi, di tempat Taein berdiri sebelumnya. Nampak medan tanah juga hancur secara vertikal, yang untungnya tidak mengenai Eng Ye dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba, Taein muncul di belakang Chonma, sembari berkata bahwa serangannya terlalu lambat. Chonma yang menyadari Taein telah berpindah ke belakangnya, sontak berkata Nani di dalam hati. Tapi alih-alih memberikan serangan balasan ke Chonma, Taein malah semakin bahagia, dan curhat bahwa dirinya selalu ingin melakukan hal ini. Berada di belakang lawan dan mengatakan terlalu lambat, apalagi dengan menggunakan suara yang dalam. Selanjutnya, Taein kembali kagum, menyadari dirinya beneran awaken, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jadi Taein bertanya balik ke Lord Chonma, perihal bagaimana caranya dia menjadi begitu kuat. Sejujurnya, teknik yang baru saja dia keluarkan itu, yang dia sebut sebagai Heavenly Demon Dragon Destruction Palm, beneran sangat keren, dan membuatnya sangat iri. Tapi saat Taein bertanya seperti itu ke Chonma, Chonma malah mengucapkan permisi. Taein yang tidak paham Chonma tiba-tiba permisi, tentu saja dibuat kebingungan. Chonma seketika berbalik dari Taein, dan mengungkapkan, bahwa dia sudah kehilangan minat bertarungnya. Dia sepertinya lebih suka, untuk berburu monster jika begini. Chonma mengaku, bahwa dia benar-benar buang-buang waktu menemui Taein. Iljin yang digendong Layla kemudian merespon, bahwa bukankah Chonma hanya membuat alasan, karena tekniknya tidak berhasil mengenai Taein. Chonma kemudian kembali bertanya ke Taein, kalau apakah benar, negara ini adalah Korea. Memikirkan bahwa seorang pemula seperti Taein berkeliaran, maka dapat disimpulkan, kalau tidak ada masa depan di negara ini. Namun setelah mendengar Chonma berkata seperti itu, Taein seketika menyentuh pundaknya, dan memberitahu Chonma, bahwa dia telah melewati batas saat berkata seperti itu. Cengkraman Taein ke pundak Chonma, membuat Chonma kesakitan dibuatnya. Taein menegaskan ke Chonma, bahwa dirinya tidak peduli pada hal lain. Namun, negara ini bukan hanya Korea saja, melainkan Republik Korea. Nampaknya, Taein sepertinya menjadi marah besar, karena negaranya direndahkan oleh Chonma, yang notabene-nya berasal dari negara tirai bambu atau China. Kembali ke Taein yang mencengkram pundak Chonma, yang dimana Taein memberitahunya, bahwa dia telah melewati batas saat berkata seperti itu. Chonma yang bahunya dicengkram kuat oleh Taein, hanya bisa membuat ekspresi yang kesakitan. Taein menegaskan, bahwa dirinya tidak tahu tentang hal yang lain, tetapi, ini bukanlah Korea Utara, melainkan Korea Selatan. Menyadari tatapan mengerikan dari Taein, Chonma seketika bergerak cepat ke depan, dan berhasil meloloskan diri dari cengkeramannya. Chonma di dalam hati berpikir, bahwa ini tidak mungkin. Bagaimana bisa dirinya, tidak merasakan kehadirannya sama sekali. Dan karena Taein sudah menjadi ancaman baginya, Chonma pun kembali mengarahkan tangan kirinya ke depan, dan mengeluarkan energi gelap yang ia punya, sambil menyuruh Taein untuk mati. Seketika, batu-batuan besar mulai melayang di udara. Taein awalnya hanya kebingungan, saat melihat apa yang Chonma hendak lakukan saat ini. Saat Chonma merasa sudah mengendalikan banyak batu, dia pun membuat batu itu melesat ke Taein, dengan kecepatan yang luar biasa. Taein yang menyadari batunya mulai bergerak, langsung menahan batu yang melesat itu, dengan kedua tangannya. Taein menerima banyak serangan dari batu-batuan Chonma, dan itu membuat ledakan yang dahsyat, saat Chonma menutup telapak tangan kirinya. Teknik ini, Chonma sebut sebagai Iblis Ningsu. Jika diperhatikan lebih lanjut, teknik ini mirip seperti jurus Rinnegan Pain atau Sasuke, yaitu Chibaku Tensei. Yang dimana, pengguna dapat memadatkan batu-batuan menjadi satu, dan membuat target terkurung di dalamnya. Melihat Taein diserang habis-habisan oleh Chonma, Eng Ye di belakang berteriak memanggilnya. Ini adalah akhir dari part 6.
Jika kalian suka jangan lupa klik subscribe, like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.